Condro lan Kartika Haneksen. Suatu ketika, Ki Ageng Pengging, murid kesayangan dan sahabat dari Syekh Siti Jenar itu berkata, "Berapa lamakah saya mati di dunia ini? Masih lamakah hidup saya kelak? Saya tentu kembali hidup." Tentunya kata-kata tersebut membuat orang-orang terkejut. Tidak terkecuali Ki Patih dari Demak yang pada waktu itu ada di hadapannya. Lalu ia berkata, "Bagaimana Ki Pengging ini? Kehidupan dunia disebut mati. Kalau menemui ajal disebut hidup, hidup selamanya. Itu kata-kata yang keliru." Kemudian Ki Ageng Pengging menjawab, "Yang mengatakan bahwa sekarang hidup dan besok adalah mati, itu ucapan dari santri-santri yang mabuk taubat. Santri-santri yang mengharapkan sesuatu yang belum pasti." Sekilas, kalau kita simak, kata-kata Ki Ageng Pengging tersebut sulit diterima. Bahkan para petinggi Demak dan para sunan pun tidak bisa menerimanya. Namun, setelah beberapa waktu berlalu, para sunan mau mengakui kebenaran ajaran Syekh Siti Jenar. Kehidupan yang dilihat oleh kebanyakan orang adalah kehidupan paling luar atau fisik semata. Padahal fisik atau jasmani merupakan hijab atau penghalang Tuhan yang paling luar. Dan kebanyakan kita manusia tertipu oleh penampakan jasmani tersebut. Lantas, bagaimana agar kita tidak tertipu dan kita bisa mencapai satu titik kehidupan yang sejati? Dan bagaimana tarakinya atau pendakiannya? Apa saja yang harus kita kenal? Nah, berikanlah dulu subscribe, like, dan komentar sehingga panjenengan bisa berdiskusi dengan baik di kolom komentar. Pertama adalah mengenal diri dari fisik atau jasmani. Manusia yang hidupnya berorientasi pada fisik semata tidak lebih daripada bangkai. Fisik manusia tidak ada bedanya dengan fisik hewan. Manusia tidak ada bedanya dengan tumbuhan dan benda-benda bumi lainnya, karena semua fisik ini berasal dari 4 unsur, yakni
unsur tanah, unsur air, api, dan juga unsur udara. Namun kenyataannya, hampir semua orang lebih disibukkan dengan urusan fisik, serta menjadikan fisik sebagai tolok ukur dalam hidup mereka. Banyak sekali contoh yang bisa dilihat. Misalnya, melihat dari penampilan, kecantikan, dan ketampanan semata untuk meraup kesuksesan. Saat ini, kesuksesan diukur dengan uang dan harta benda yang notabene merupakan materi fisik. Sementara akan dihargai orang itu jika kaya raya, memiliki mobil banyak, rumah mewah, serta kekayaan yang berlimpah ruah. Hampir semua manusia menjadikan materi sebagai tolok ukur kesuksesan seseorang. Itulah sebabnya kebanyakan manusia kini terhijab, terhalang pandangannya untuk melihat Tuhan oleh dinding yang paling luar atau alam ajsam. Yang kedua adalah mengenal diri dari roh. Manusia adalah makhluk yang berjiwa. Ia diberi anugerah akal agar dapat berpikir. Hal inilah yang membedakan derajat manusia dan makhluk lain berbeda. Selain itu, manusia juga diberi anugerah hati supaya bisa merasakan. Manusia yang telah mampu mengaktifkan akal dan hatinya berarti ia telah selangkah lebih maju dibandingkan dengan manusia yang sekedar mengandalkan kelebihan fisik semata. Ia telah mampu menggunakan akal dan hatinya. Namun, Tuhan memberikan akal dan hati ini pun dengan bertingkat-tingkat. Seperti kerja akal manusia yang paling bawah adalah akal atau akal, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dengan afala taqilun. Kerja akal inilah memikirkan segala sesuatu yang bersifat kealaman. Dengan akal manusia akan menemukan kebenaran dan kesalahan, serta kebaikan dan keburukan dalam perspektif dunia. Teori-teori kebenaran fisika, ekonomi, biologi, kedokteran, dan sebagainya, semua itu akan membawa kebaikan dan kemajuan hidup manusia secara jasmani, namun tidak menyentuh aspek rohaninya. Inilah yang banyak terjadi. Ujung-ujungnya, kebanyakan manusia yang pandai menggunakan akal ini cenderung berorientasi pada kebendaan. Dengan kata lain, tujuan mereka adalah uang. Demikian pula dengan kerja hati yang memiliki beberapa tingkatan. Tingkatan yang terendah ialah qulub, atau hati yang secara berbolak-balik, terkadang baik, terkadang buruk. Biasanya manusia yang hanya menggunakan kerja akal dan kolbu cenderung serakah pada dunia, sehingga rakus mencari uang. Kalaupun ia berbuat baik, hal itu lebih sering disertai dengan pamrih, misalnya agar dipuji untuk mendapatkan pengaruh jabatan, kekuasaan, dan sebagainya. Inilah hijab Tuhan yang lebih tipis dibandingkan dengan fisik. Setidaknya manusia yang sudah mengendalikan kerja akal dan hati, ia akan lebih memudah mengenal Tuhan daripada mereka yang masih berorientasi pada kesenangan fisik semata.